Bisa lihat ya. Oke, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ucapkan kepada saudara-saudara semua, anggota-anggota Perki, anggota-anggota EHM, dan para pemirsa dari seminar Wahyu ini. Tanpa terasa sudah 15 kali kita bertemu. Jadi ternyata membahas firman Tuhan itu sangat menyenangkan dan selalu membangkitkan rasa ingin tahu. Nah, coba saudara bayangkan kejadian-kejadian yang berabad-abad. Contohnya jemaat Tiatira ini yang hampir 1000 tahun lamanya. Kita rangkumkan dalam tempo 1 jam. Jadi tentu waktunya sangat singkat. Tapi apa boleh buat, kita harus ringkaskan agar kita tetap bisa mengerti walaupun dalam waktu yang singkat. Jadi saya ingin berterima kasih untuk kehadiran saudara-saudara. Dalam hati saya sudah mendoakan Ibu Emi David, Saudara Finley, Ito Hotma yang ulang tahun bulan lalu, kemudian Mika di Israel, dan satu lagi siapa tadi? Oh, Pak Saudara Soeharto. Hubert. Hubeng. Hubert Sumarto. Oh, Hubert. Oke. Lalu ada yang berduka, Ibu Evi, anaknya Joy Raranta meninggal dunia di Indonesia. Dan kita semua, puji Tuhan, kita sehat, diberkati. Terima kasih untuk informasi-informasi yang kita peroleh hari ini, khusus dari Ibu Kori juga. Nah, kita punya judul bahasan untuk saat ini adalah kaleidoskop, peristiwa-peristiwa yang terjadi beruntun, mulai dari jemaat Tiatira, Sardis, dan Philadelphia, bagian kedua. Mungkin akan ada bagian ketiga karena cukup panjang dia punya slides. Seperti saya katakan tadi, bahasan kita mencakup berabad-abad sejarah gereja Kristen. Jadi tentunya bisa saja tidak selesai dalam waktu 1 jam, tapi kita akan bersambung lagi, kita akan bahas. Dan intinya adalah Tuhan itu mencintai gerejanya. Jadi dia memberitahukan kepada kita apa yang menjadi sejarah gereja dan umatnya. Lalu dia inginkan umatnya itu menjadi umat yang setia kepadanya, umat yang mengenal dia dengan baik, umat yang mengetahui kebenarannya, dan yang menghayati dan mengamalkan kebenarannya itu dalam kehidupan kita. Sehingga nanti bila mana dia datang, dia bisa klaim, ini umatku. Mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Oke, mari kita lihat sekarang. Ada disclaimer ya, penafian. Ini adalah bahasan ini untuk kalangan sendiri. Lalu pelajaran ini berisikan pelajaran nubuatan, dimulai dari kitab Wahyu, yang kemudian kegenapannya menjadi sejarah. Itu yang kita pelajari. Lalu diamarkan atau dinasihatkan, kita tidak boleh marah kepada buku catatan sejarah. Ya, kita tidak robek-robek buku sejarah, kita bakar, injak-injak, marah karena sejarah menuliskan apa yang mungkin tidak kita sukai di hati kita. Tapi ini adalah kegenapan dari nubuatan. Nubuatan yang terdapat dalam Alkitab. Jadi kita harus dengan lapang dada, kita terima kenyataan ini, lalu mensyukuri. Karena apa? Tadi Ibu Lika tadi sudah bilang, bisa saja sejarah berulang kembali. Jangan sampai kita mengulangi sejarah itu. Tetapi kita tidak bisa menghapus sejarah. Kita tidak bisa memutihkan sejarah. Kita belajar dari sana supaya jangan sampai kita mengulangi apa yang terjadi waktu sejarah dulu. Yang kita bisa buat adalah kita melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang terjadi di sejarah. Tidak boleh marah juga kepada guru yang mengajar sejarah. Jadi jangan marah sama saya karena saya mengungkapkan sejarah. Tujuan saya adalah untuk kita semakin mempercayai firman Tuhan. Itu betul-betul terjadi sesuai dengan apa yang dituliskannya. Jadi kita tidak bisa merubah sejarah,
tidak bisa merubah masa lalu kita. Para pelaku sejarah pun sudah banyak yang meninggal dunia atau kebanyakan semuanya sudah meninggal. Yang kita bisa buat adalah buat sesuatu yang berbeda dari apa yang terjadi di masa lalu. Nah, daftar isi bahasan hari ini, mari saya kasih rangkumannya. Apa petunjuk dasar kebenaran yang harus, tunggu saya matikan dulu, yang harus diimani. Lalu berapa kandang Yesus dan berapa gembalanya? Kita ingin tahu berapa kawanan domba milik Yesus. Lalu siapa yang menjadi gembalanya? Apa ciri-cirinya jemaat milik Yesus yang menjadi sasaran amarah Satan? Otomatis kita tahu bahwa setan marah kepada jemaat yang menjadi kepunyaan Allah, kepunyaan Yesus. Lalu apa janji yang Tuhan Yesus berikan kepada kita tentang kedatangannya? Kedatangannya itu akan menghapuskan semua pekerjaan-pekerjaan jahat iblis. Tidak akan ada lagi malapetaka, bencana, sakit penyakit, duka cita, kesusahan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi dosa. Nah, apa janji Yesus tentang kedatangannya? Apakah masih jauh atau bagaimana? Pertanyaannya, kenapa kok sampai sekarang Yesus belum datang? Apa yang ditunggu oleh Yesus sebelum dia datang? Lalu ternyata ada sesuatu yang harus dipulihkan. Nah, pertanyaannya apa yang harus dipulihkan itu? Apa yang melanda gereja di zaman Tiatira, jemaat keempat yang kita pelajari hari ini? Lalu apa peran para pembaharu di era kekristenan atau sejarah kekristenan di zaman jemaat Smyrna, jemaat yang kelima? Lalu pertanyaannya, mengapa ada banyak denominasi? Ya. Sekarang ini dicatat ada lebih dari 38.000 denominasi kekristenan di seluruh bumi. Bayangkan, tadinya hanya ada satu gereja, gereja Kristus. Kok sekarang bisa terdiri dari 38.000 denominasi? Apa latar belakangnya? Apakah sejarahnya? Bisakah kita tahu? Lalu bagaimana pemecahan untuk menyatukan 38.000 denominasi ini menjadi satu kandang dengan satu gembala? Lalu apa kegenapan janji Yesus yang ingin datang ke dunia ini untuk membebaskan kita dari COVID atau apapun namanya? Sekarang, kemarin saya masuk gereja, ada seorang teman dokter, dia pakai mask. Saya tanya, loh kok masih pakai mask? Oh, ada varian baru katanya. Varian baru ini ganas. Jadi mesti pakai ini supaya jangan menularkan kepada orang atau ditulari oleh orang lain. Nah, apa kegenapan janji Yesus untuk melenyapkan semua sakit penyakit, penderitaan, duka nestapa ini? Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Apa patokan? Apa tolok ukur dasar kebenaran yang harus diimani? Ini kebenaran yang harus kita imani. Jawabannya, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran siapapun tidaklah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang murni, yang menjadi dasar yang harus kita imani adalah firman Tuhan. Alkitab ini. Inilah dasar patokan iman kita. Firman Tuhan yang berisikan kebenaran. Nah, kebenaran yang harus diimani adalah seluruh kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Sebagai pedoman iman Kristen dan Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Inilah kebenaran yang harus kita imani. Tidak, Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus Tuhan
menuliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ibu Lika tolong bacakan. Mungkin belum siap. Belum kelihatan itunya Pak Pendeta. Oh, belum kelihatan. Kelihatan, iya. Tapi Oh, kalau gitu saya bacakan aja. Terlalu kecil mungkin ya. eh, Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Pertama, mengajar. Ini yang kita sedang lakukan sekarang, belajar mengajar dan belajar. Untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau ada orang berbuat kesalahan, harus dinyatakan dengan tentunya dengan baik supaya orang itu sadar dan mengerti lalu bertobat. Lalu untuk memperbaiki kelakuan. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat memperbaiki kelakuan kita dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Pak Frederick, firman Tuhan itu sangat berguna, sangat bermanfaat karena diilhamkan oleh Allah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, tapi bukan hanya tuding-tuding kesalahan saja, tapi memperbaiki kelakuan. Jadi kalau itu salah, diperbaiki. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, mohon maaf, pertanyaannya, ya? Pendeta, yang terlihat hanya posternya saja. PowerPoint Oh, Pak Pendeta tidak terlihat. masa ya? Iya, yang Materinya belum belum dari tadi di belum. belum di Oh, sharing. belum di-share ya? Belum. Iya, materinya belum. Oh, sorry. Tidak apa-apa. Oke, saya coba share ya. Saya keluar dulu. Atau saya belum dijadikan co-host. Sudah, tapi tadi Sudah. yang tampak hanya posternya saja. Oh, sorry. Sharingnya belum di sharing. Yang isi ayat Alkitab ini masih Nah, kalau sekarang kelihatan. tidak apa-apa. Oke. Nah, ini kelihatan nih sekarang. Bisa kelihatan. Ya, Ya, baru ini. bisa Oh, baru ini. kelihatan. Oke. Ya, Tapi yang tadi sudah bisa dimengerti ya. bisa. Ya. Saya ulang lagi sedikit lah. Jadi apa patokan dasar? Ini Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Ibu Lika tolong dikurangi dari menitnya yang tadi ya. Supaya mulai dari sekarang 1 jam. Kebenaran yang harus diimani adalah seluruh kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Dalam Alkitab ini. Sebagai pedoman iman Kristen dan Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Itu harus kita imani. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus juru selamat manusia. Tidak ada orang yang kita doakan supaya dia jadi juru selamat. Yang jadi juru selamat justru yang mendoakan kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri. Lalu di 2 Timotius 3 ayat 16, Ibu Lika bisa baca sekarang? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi lihat itu Pak Frederick, tulisan yang diilhamkan Allah, semuanya artinya. Seluruh Alkitab ini memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, mengoreksi kesalahan, lalu memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itulah kegunaan dari Alkitab ini. Itu yang kita pelajari terus ya selama 15 kali ini. Sekarang pertanyaannya, jika Tuhannya satu, Alkitabnya satu, imannya satu, seharusnya ada berapa denominasi? Tuhannya satu, Yesus yang sama. Alkitab kita satu, sama. Iman kita satu. Seharusnya ada berapa denominasi?
Harusnya ada satu, bukan? Tetapi mengapa sekarang ada begitu banyak denominasi yang berbeda-beda? Sampai 38.000 denominasi. Dari mana datangnya semua denominasi yang berbeda-beda ini? Padahal Tuhannya satu, Alkitabnya satu, imannya satu. Itu yang kita akan pelajari sekarang ini. Ini satu hal yang sangat menarik. Bagi saya menyelidikinya, meneliti, banyak sekali yang saya dapatkan yang menguatkan iman saya untuk menerima bukti kenyataan bahwa hanya ada satu Tuhan, satu Alkitab, satu iman. Nah, sekarang pertanyaannya ini, menjawab ini sekarang. Berapa kandang Yesus dan berapa gembalanya? Oke, mari kita lihat. Ibu Dike bisa baca nggak ini? Cukup Bisa, besar? cukup besar, ya. Oke. Yohanes 10 ayat 16. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Lihat, Yesus katakan dia punya banyak domba. Dan ada domba yang sudah di dalam kandang, ada yang masih di luar kandang. Dia akan tuntun domba-domba ini, domba-domba itu mendengar suaranya, lalu mereka akan menjadi berapa kawanan? Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini kerinduan Yesus, bahwa domba-dombanya itu akan menjadi satu kawanan dengan hanya satu gembala. Yesus Kristus sebagai gembala dan kita adalah kawanan dombanya. Jadi ada berapa kandang? Hanya ada satu kandang. Berapa gembala? Hanya satu gembala. Sekarang apa ciri-ciri kandang milik Yesus yang menjadi sasaran amarah setan? Setan marah sekali sama kandang Yesus Kristus ini. Apa yang menjadi siapa? Kandang yang mana yang menjadi sasaran amarah setan? Bisa baca ini Ibu Lika? Bisa. Oke. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Oke, sampai di situ. Jadi ini ciri-cirinya. Nah, kita sudah pelajari di awal-awal pelajaran kita, simbol-simbol yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Naga atau dragon, di bawah itu bahasa Inggrisnya, dari King James Version. Dragon, naga itu adalah setan. Lalu perempuan atau woman, itu lambang gereja. Jadi setan marah kepada perempuan, kepada gereja. Gereja itu setan membuat peperangan, memerangi keturunannya yang lain. Bahasa Inggrisnya the remnant of her seed. Remnant itu sisa. Sisa di sini bukan bekas-bekas, sisa-sisa, bukan. Tetapi bahagian akhir dari gulungan dari kain yang dijual disebut remnant. Jadi artinya setan marah kepada umat Tuhan di bagian akhir penghujung sejarah bumi kita ini. Jadi termasuk Anda dan saya. Kita adalah umat yang sisa dari umat Tuhan. Ciri-ciri umat yang sisa itu menuruti hukum-hukum Allah, 10 perintah hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus Kristus, yaitu roh nubuat. Nah, sekarang apa janji Yesus tentang kedatangannya? Ini kita perlu tahu, supaya kita tidak menjadi bimbang, ragu-ragu, apa Yesus benar-benar mau datang ataukah tidak. Kalau dia mau datang, biar kita bersedia. Kalau dia tidak mau datang, ya sudah, kita berhura-hura saja. Nikmati hidup ini, karena tidak ada masa depan. Karena kedatangan Yesus memberi kita masa depan. Mari kita lihat apa janji Yesus.
Tolong Ibu Like bacakan. Wahyu Yang 22. warna merah saja. Oke. Aku datang segera. Berbahagialah orang yang Orang menuruti yang menuruti. perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, saudara lihat. Yesus berkata, sesungguhnya, verily. Artinya, sungguh-sungguh aku berkata kepadamu. Aku datang segera. Berbahagia orang-orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini, firman Tuhan ini. Dia akan datang segera. Ayat yang ke-12, Ibu Like. Aku datang segera dan aku membawa upahku untuk Iya, membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. terima kasih. Aku datang segera. Yesus ulangi kembali. Sesuatu yang diulangi sampai lebih dari satu kali, artinya hal itu ada sesuatu yang penting. Dan rencana Yesus ini sangat penting. Dia katakan, aku datang segera. Jadi sudah saatnya bagi kita untuk bersiap-siap, berjaga-jaga, bersedia. Karena dia akan datang segera. Dan dia akan membawa upah, pahala, membalas setiap orang menurut perbuatannya. Satu lagi Yesus katakan, ayat Wahyu 20 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Bayangkan sampai 3 kali Yesus ulangi. Ya, aku datang segera. Amin, disambut oleh Yohanes Pembahyu. Datanglah Tuhan Yesus. Yesus akan datang segera. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia belum datang? Apa yang ditunggu? Nah, ayat ini saya akan baca dulu ya, Ibu Like. Di Kisah 3 ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dalam perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Jadi Kristus belum datang karena dia tunggu waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu harus dipulihkan sebelum semuanya siap bagi Yesus untuk datang segera itu. Di dalam bahasa Inggrisnya, dari International Standard Version dikatakan, dia akan tetap tinggal di sorga until the time of universal restitution. Sampai terjadi pemulihan menyeluruh seluruh dunia. Harus dipulihkan. Baru dia akan datang. Di New International Version dikatakan, dia akan datang until the time comes for God to restore everything. Jadi dia akan datang setelah Allah memulihkan segala sesuatu. Dipulihkan. Satu lagi, dari The Passion Translation, ayat yang sama, dikatakan, dia akan tinggal di sorga sampai the restoration of all things has taken place. Sampai semua pemulihan segala sesuatu terjadi. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang harus dipulihkan? Pemulihan apa yang membuat sampai Yesus tertahan untuk datang segera? Nah inilah pemulihannya. Apa yang harus dipulihkan? Tolong Ibu Like bacakan Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, ini harus dipulihkan. Harusnya manusia menuruti, beribadah kepada Tuhan, ajaran-ajaran Alkitab itu yang harus diamalkan, dihayati. Tapi justru yang mereka amalkan dan hayati adalah perintah manusia. Nah, ini yang harus dipulihkan. Semua perintah-perintah manusia itu harus disingkirkan. Dan manusia harus beribadah kepada Tuhan saja, mengikuti ajaran-ajaran firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan harus dipulihkan. Rupa-rupanya
ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu yang disimpangkan, sehingga orang tidak menurut apa yang Allah katakan, yang mereka turut justru apa yang diajarkan oleh manusia, apa yang dipraktekkan oleh manusia. Nah, arti kekristenan. Kristen artinya pengikut Kristus. Apa ciri-ciri pengikut Kristus? Yaitu hidupnya harus mengikuti apa yang Kristus ajarkan dan lakukan. Saya paling suka ilustrasi doa orang Kongo. Orang Kongo kalau berdoa, ya Tuhan, jadilah engkau jarum dan aku benangnya. Kemana engkau pergi, aku ikut. Ya, jadi kalau benang itu selalu ikut apa yang dilakukan oleh jarum. Nah, itulah doa yang bagus sekali. Jadi Yesus, engkau adalah Allahku, Tuhanku, aku pengikutmu. Aku akan ikut apa yang kau lakukan. Jadi bukan kita meminta Yesus yang harus kita ikuti kita, tapi kita yang harus mengikut Yesus, teladannya, pengajarannya, dan firman-Nya. Nah, saya sudah ceritakan ini di masa yang lalu. Kami hidup 10 tahun di Filipina. Ya, di sana tidak boleh bercerai. Dijadikan undang-undang negara. Kalau sudah menikah, tidak boleh bercerai sampai mati. Biar dia pindah ke Amerika, pindah ke Indonesia, ke Singapura. Kalau dia sudah menikah dengan satu orang, maka orang itu akan terus menikah. Tidak boleh bercerai. Tidak ada alasan untuk bercerai. Jadi nama dari keluarga itu harus tetap melekat dalam dirinya. Nama di akta pernikahan. Walaupun ada banyak keadaan yang sesungguhnya terjadi. Ada orang yang sudah tidak tinggal sama-sama, sudah bercerai, sudah tidak tinggal satu rumah, sudah kawin lagi dengan orang lain. Tapi namanya tetap nama yang di akta kawinnya itu. Nah, begitu juga dengan orang-orang di Tiatira. Mereka tidak lagi mengikuti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tapi mereka tetap menyebut orang Kristen, pengikut Kristus. Padahal hidupnya tidak menuruti apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya. Nah, sekarang yang dimintakan adalah kita hayati, kita amalkan firman Tuhan yang adalah kebenaran itu yang harus kita imani. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lampu, sangat penting, krusial sekali. Saya kebetulan mempunyai senter kecil di sini. Jadi kalau saya sudah mau naik tidur di lantai 2, maka kan mati lampu semuanya. Jadi saya harus nyalakan saya punya senter ini supaya saya bisa lihat jalan, karena kami suka matikan lampu, menghemat listrik, dan juga biasanya kami lebih enak tidur kalau gelap. Jadi saya harus punya lampu senter ini. Karena ini akan menolong saya tidak terantuk, tidak terjatuh, karena bisa kelihatan jalan itu. Nah, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sehingga kita tidak tersesat, kita tidak terantuk, tidak jatuh. Firman Tuhan itu penting sekali kita miliki. Nah, apa rupanya yang melanda gereja di zaman Tiatira sehingga harus diingatkan ya melalui firman Tuhan ini. Nah, inilah Tiatira, namanya sekarang adalah Akisar. Ini jemaat yang keempat sejarah kekristenan dicatat dalam kitab Wahyu. Nah, ini ada peta Turki, di situ ada 7 jemaat, bentuknya seperti tapal kuda, sehingga semua ini bisa dijangkau dalam waktu mungkin 1 hari udah bisa semua kita jangkau. Ini jemaat yang keempat, yaitu Tiatira. Nah, apa pekabaran kepada jemaat Tiatira? Ibu Like tolong bacakan. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina,
dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, ini pekabaran firman Tuhan kepada jemaat Tiatira. Ada wanita Isabel. Saudara ingat kisah Isabel ini, istri dari Ahab. Dia anak dari imam bukan imam Tuhan, tapi imam kekafiran. Isabel ini mengajar dan menyesatkan. Apa tujuan menyesatkan? Untuk supaya orang bisa binasa. Menyesatkan siapa? Hamba-hamba Tuhan. Supaya berbuat zina. Apa dia punya definisi berbuat zina? Yaitu pelanggaran hukum. Menyeleweng. Ya, menyeleweng dari ajaran yang benar. Berbuat zina dengan ilah-ilah yang lain. Lalu makan persembahan-persembahan berhala, mengajarkan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Kemudian kalau ini saya akan baca saja ya, Ibu Lika. Di ayat 21, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Ayat 22, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, Tuhan akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina, yang melakukan penyelewengan, akan kulemparkan ke dalam kesusahan besar. Ayat 23, aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Di ayat yang ke-26, barang siapa menang, artinya barang siapa yang tidak ikut ajaran-ajaran sesat ini, mereka akan menjadi pemenang. Maka Tuhan akan memberikan kuasa, ya, upah. Kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayat 29, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kita punya telinga, kita harus mendengar. Mendengar bukan hanya masuk ke kanan, keluar kiri, tapi dicamkan. Masuk ke dalam hati, pikiran kita. Nah, jemaat keempat, jemaat Tiatira ini mewakili sejarah kekristenan era kemurtadan. Itu terjadi hampir 1000 tahun lamanya. Abad ke-6 sampai ke-15. Praktek kekafiran masuk ke dalam gereja. Templakan dari Yesus, toleransi terhadap Isabel, kekafiran, dan amoral. Era kekristenan ini, waktu di zaman Smyrna, dari tahun 100 Tarikh Masehi sampai 303, waktu itu terjadi aniaya. Siapa menganiaya siapa? Orang-orang kafir, pagan, yang orang-orang tidak percaya. Mereka menganiaya orang Kristen yang percaya akan Tuhan. Lalu sejarah kekristenan di zaman Pergamus, jemaat yang ketiga, abad 45 dan awal 6. Orang Kristen menganiaya orang kafir. Loh, kok bisa terjadi? Berbalik gagang. Karena sekarang agama kekristenan di era Pergamus menjadi agama negara. Mengapa? Oleh karena Konstantin setelah melakukan upaya-upaya menganiaya orang-orang Kristen itu jumlahnya semakin lama semakin bertambah banyak. Jadi dia merubah taktik. Sekarang Konstantin ini menyatakan dirinya menjadi orang Kristen. Nah, saudara bayangkan kalau raja, kaisar berubah jadi Kristen, bagaimana dengan menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya, semua bawahannya ikut-ikutan jadi Kristen. Jadi Kristen menjadi agama negara di zaman Pergamus. Dan oleh karena itu agama negara, sekarang mereka yang menganiaya orang-orang kafir yang bukan orang Kristen. Untuk dikristenkan mereka itu. Lalu di era Tiatira, jemaat keempat, abad 6 sampai 15, sekarang siapa menganiaya siapa? Orang Kristen pagan, dalam kurung, orang-orang Kristen yang sudah dirasuki oleh kekafiran, menganiaya orang-orang Kristen yang benar, yang tidak mau ikut-ikutan dirasuk dan mempraktekkan praktek-praktek kekafiran. Mereka yang dianiaya oleh orang-orang Kristen yang sudah mengikuti kekafiran.
Nah, apakah jemaat Tiatira di era kemurtatan dalam sejarah kekristenan masih bisa disebut pengikut Kristus? Seyogyanya, semestinya tidak. Mengapa? Karena Yesus berkata, tadi sudah dibacakan oleh Ibu Like, Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, bukan perintah Allah, perintah manusia yang berasal dari kekafiran. Itu yang diajarkan oleh gereja di era Tiatira. Tapi ada kabar baik. Allah tetap memelihara gerejanya. Kenapa? Karena di dalam gereja Tiatira ini ada juga orang-orang yang tetap setia kepada Allah. Tidak menurut apa yang diajarkan oleh gereja. Apa yang dipaksakan oleh gereja dengan menggunakan paksaan, bahkan aniaya supaya diturut. Mereka tetap setia kepada Tuhan mereka. Jadi Tuhan tetap mencintai juga jemaat Tiatira. Karena di dalamnya ada umatnya yang benar. Nah, apa ajaran perintah manusia yang menyimpang yang dilakukan di jemaat Tiatira? Sekarang disclaimer lagi, hanya untuk kalangan sendiri. Bahasan yang kita akan bahas terus ya ini. Ya, diambil dari sejarah dunia lengkap. Sejarah mencatat abad-abad pertengahan yang disebut dengan abad kegelapan. Abad ke-6 hingga akhir abad ke-15. Apa yang terjadi? Berdirinya gereja Roma Katolik. Tadinya gereja itu hanya satu, Kristen hanya satu. Tetapi kemudian gereja Roma Katolik mengambil posisi yang unggul dari semuanya. Jadi berdirilah pada tahun 538, Uskup Roma menjadi kepala gereja di seluruh dunia. Apa yang terjadi? Alkitab, firman Tuhan ini yang adalah dasar dari kebenaran, dilarang untuk dibaca. Saudara bayangkan, kalau Alkitab dilarang untuk dibaca, apa jadinya? Manusia meraba-raba dalam kegelapan. Ya, yang terjadi adalah kekafiran masuk ke dalam gereja. Karena tidak ada lagi penjaga di pintu gereja. Ini tidak boleh masuk. Sekarang karena tidak ada Alkitab, tidak boleh dibaca. Kekafiran pun masuk lewat pintu depan, lewat pintu belakang, masuk ke dalam gereja. Gereja bergabung dengan negara. Karena gereja sekarang kekristenan menjadi agama negara. Bergabung dengan negara. Membawa ritus-ritus agama, upacara-upacara kekafiran masuk ke dalam gereja. Amat disayangkan. Minta maaf, ini belajar sejarah. Terpaksa saya harus ungkapkan. Jangan marah kepada sejarah yang mengungkapkannya. Kekafiran masuk ke dalam gereja. Sedikit demi sedikit, ajaran kekafiran masuk ke dalam gereja. Yang tadinya tidak dikenal oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus, tidak dikenal oleh rasul-rasul lainnya, oleh orang-orang Kristen terdahulu. Tiba-tiba sekarang sudah ada di dalam gereja. Nah, mari kita lihat. Herbert W. Armstrong, dia katakan pagan practices, praktek pagan, kekafiran, creep into the church, merangkak masuk ke dalam gereja, perlahan tapi jelas sekali. Dan semua yang dipraktekkan di gereja waktu itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Gereja abad ke-8. Oleh karena otoritas sekular, gereja kemudian paksa umat beriman untuk menerima doktrin gereja Katolik yang ada waktu itu. Kalau tidak menurut, masuk penjara atau dibunuh mati. Dan periode yang panjang ini disebut abad ke-8. Ajaran gereja tentang kejiwaan, kebakaan jiwa. Nah, tadi dikatakan Alkitab itu berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, sekarang apa ajaran gereja tentang kebakaan jiwa? Jadi gereja mengajarkan
orang yang mati itu jiwanya tidak mati. Jasadnya saja yang mati. Tapi jiwanya kekal. Nah, mari kita lihat. Ini sampai diadakan di berbagai negara. Di Hongaria dan juga di tempat yang lain. Mereka mempunyai tradisi Minggu Kematian yang disebut All Saints Day and All Souls Day. Jadi hari-hari suci, semua hari-hari orang-orang suci dan juga jiwa-jiwa mereka. Ada harinya diperingati. Jadi dikatakan bahwa pada hari itu orang-orang yang mati ini mereka masuk ke gereja, ikut misa. Bukan misah ya, tapi ikut misa, mass. Lalu setelah bel di gereja berbunyi, orang-orang mati ini menurut ajaran gereja pergi ke rumah orang yang mereka cintai, pulang ke rumah. Nah, di rumah maka disiapkan penganan, ada piring, ditaruh roti, air dan sebagainya. Disajikan untuk orang-orang mati. Ini tidak ada di Alkitab, tapi masuk ini pengajaran kekafiran. Mereka percaya itu. Itu yang disebut pai Tuhan. Roti orang mati. Lalu mereka ini menghidangkan semua makanan ini untuk orang-orang yang sudah mati. Dan menarik sekali. Tidak ada di Alkitab. Nah, ini menarik. Ada satu orang anak namanya Immanuel. Dia bertanya kepada Sri Paus Francis. Karena Immanuel ini selalu menangis. Ditanya kenapa menangis? Papa saya baru mati. Jadi saya ingin ketemu papa. Lalu dia tanya kepada Sri Paus Francis, is my dad in heaven? Apakah bapak saya ada di sorga? Ini anak kecil ini bertanya kepada Paus Francis. Paus Francis katakan, bagaimana dengan anak-anak dan keluarga? Oh, kami semua sudah dibaptis. Wah, itu bagus sekali. Itu merupakan tanda bahwa bapak kamu mendidik dengan baik. Dan sudah barang tentu bapak kamu harus mendapatkan pahala. Jadi Sri Paus ini, dia katakan kepada Immanuel, oke Immanuel, kamu bicara ke papa kamu. Berdoa kepada papa kamu. Jadi ajaran gereja ini meminta orang yang hidup berdoa kepada orang yang mati. Berdoa, berbicara kepada orang yang mati. Ini ajaran tidak ada dalam Alkitab, tapi sudah masuk ke dalam gereja dan dipraktekkan sampai saat ini. Ketahyulan merajalela. Ajaran gereja tentang purgatori, api penyucian. Konsili Leon kedua tahun 1274, gereja mendefinisikan untuk pertama kalinya ajarannya tentang api penyucian dalam dua hal. Beberapa jiwa disucikan setelah kematian. Jiwa seperti itu mendapat manfaat dari doa dan tugas saleh yang dilakukan oleh yang hidup untuk mereka. Nah, menurut ajaran gereja, seorang teolog Spanyol di abad pertengahan mengatakan rata-rata orang Kristen menghabiskan 1000 sampai 2000 tahun di dalam api penyucian, dibersihkan supaya boleh masuk ke surga. Nah, tidak ada penilaian resmi tentang hukuman rata-rata. Menurut gereja, hanya Tuhan yang tahu persis jumlah waktu yang dihabiskan seseorang di api penyucian sebelum mencapai keadaan suci. Jadi ajaran gereja bahwa orang-orang yang mati itu masuk ke api penyucian, dibersihkan supaya dia berhak masuk ke surga. Ini ajaran tidak ada di Alkitab, tetapi masuk dari kekafiran ke dalam gereja dan diajarkan sampai saat ini. Ajaran Alkitab tentang orang mati. Nah, sekarang mari kita cari tahu apa yang Alkitab ajarkan tentang orang mati. Nah, Ibu Dike tolong bacakan Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka,
bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Nah, orang mati itu tidak tahu apa-apa. Yang tahu orang yang hidup, bahwa dia akan mati. Tapi yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka juga sudah lenyap. Tolong bacakan sekarang ayat 6. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Oke, sampai di situ. Jadi orang mati itu kalau dia tadinya punya cinta, mencintai seseorang, atau benci kepada seseorang, atau cemburu, sudah lama hilang. Ya, ada orang yang takut, aduh saya sumpahi dia mati, karena wah saya takut dia balas dendam. Orang mati tidak tahu apa-apa. Kasih mereka, kebencian, kecemburuan mereka sudah hilang. Tolong baca ayat yang berikutnya, ayat 10. Yang huruf merah saja. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana lagi engkau akan pergi? Nah, saudara lihat, Alkitab kita ini mengajarkan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, lakukan itu sekuat tenaga. Kenapa? Karena kalau kamu mati, tidak ada lagi pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Tetangga saya, ada 3 rumah dari rumah kami, meninggal. Dia seorang dokter gigi. Istrinya sudah sakit Alzheimer, udah lupa-lupa. Jadi akhirnya rumahnya yang sudah dikasih bagus sekali, ya, ada piano, ada segala macam, itu akan dikasih kepada siapa yang beli rumahnya. Jadi tidak dilanjutkan, dia mau menikah, dia sudah bikin sampai bagus sekali, dibikin berandanya dan sebagainya. Ya sudah, ketika dia mati, tidak ada lagi mereka tinggal di situ. Orang mati tidak tahu apa-apa. Nah, mari kita lihat Ayub 7 ayat 9. Tolong baca yang nomor yang warna merah. Orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Saudara lihat. Orang yang mati tidak muncul kembali ke rumahnya. Tidak lagi makan-makan di rumah setelah ikut misa di gereja seperti diajarkan oleh gereja. Orang mati yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Itu ajaran Alkitab. Kalau saja Alkitab tidak dilarang untuk dibaca, orang akan tahu, oh tidak betul itu ajaran gereja. Nanti kalau ada yang para pembaharu baca Alkitab, baru mereka tahu, wah ternyata orang mati tidak tahu apa-apa, tidak akan muncul kembali, ayat 10. Tolong bacakan. Tidak lagi kembali ke rumahnya. Iya, orang mati itu tidak lagi kembali ke rumahnya. Firman Tuhan di Ayub 7 ayat 10. Orang mati tidak pulang ke rumah. Jadi jangan takut kalau rumahnya jadi haunted. Jadi baspok, orang bilang. Ibu seskoria, orang Belanda bilang baspok. Wih, angker rumahnya. Nanti orang matinya pulang. Kalau ada orang mati gantung diri, tiba-tiba kedengaran orang gantung diri di rumah. Dan orang mati tidak tahu apa-apa. Orang mati tidak pulang ke rumahnya. Kalau begitu, siapa? Karena memang ada yang pulang. Siapa yang pulang ke rumah? Bukan orang mati itu. Siapa? Setan. Setan meniru keadaan orang mati itu untuk menipu. Karena masih ingat dusta setan di Taman Eden waktu zaman Adam dan Hawa. Allah katakan kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Iblis bilang apa? Niscaya kamu tidak akan mati. Malahan matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui apa yang baik dan jahat. Ya, dusta iblis. Iblis yang meniru semua itu. Iblis tidak bisa membangkitkan orang mati. Yang ia bisa buat adalah meniru keadaan orang mati. Bahkan minyak harumnya atau parfumnya yang biasa dipakai orang mati itu dia bisa pakai juga untuk menipu orang yang hidup. Luar biasa nih iblis ya. Kalau sampai kita tinggalkan Alkitab, banyak kekafiran masuk ke dalam ajaran gereja. Nah, kita baca lagi Yesaya 38:18. Ibu Lika.
Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Maut tidak bisa memuji-muji, orang yang mati tidak puji-puji lagi Tuhan. Diam di kubur mereka itu. Saya paling suka itu Frans Daromes kalau dia menyanyi. Wah, senang dengarnya, suaranya empuk. Atau juga apa itu Pesulima, Bruri Pesulima. Kalau saya mau ingin dengar Bruri Pesulima atau Frans Daromes menyanyi, kemana saya pergi? Jangan pergi ke kubur mereka. Di sana mereka tidak menyanyi. Pergi kemana? Ke toko kaset, toko CD. Cari rekaman dari Frans Daromes dan Bruri Pesulima. Anda akan dengar suara mereka lewat rekamannya. Karena orang mati tidak memuji Tuhan. Tidak ada, kalau ada satu kali kejadian di Haiti. Saya pergi ke sana waktu terjadi gempa tahun 2010. Ada satu kor terdiri dari 28 orang bersama dengan pelatihnya. Ketika gempa terjadi, mereka sedang berlatih dalam gereja. Ambruk gerejanya, menimpa 28 orang anggota kor. Semuanya mati. Nah, mereka tidak teruskan latihan kor mereka di dalam kubur. Ya, kalau mau dengar suara mereka, dengar rekaman kaset mereka. Lalu kita baca Mazmur 119 ayat 17, Ibu Like. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Nah, dengarkan di sini. Orang mati tidak memuji-muji Tuhan. Yang memuji Tuhan orang yang hidup. Mari kita sementara hidup, mari kita puji Tuhan. Nyanyikan memuji Tuhan. Terima kasih tadi Ibu Hotma dengan siapa saudari Lindo yang tadi menyanyi duet ya tentang kayu salib Yesus Kristus, di bawah kaki salib Yesus. Kita yang hidup kita tahu memuji Tuhan, kita menyanyi. Orang mati tidak tahu. Jadi ajaran Alkitab yang harus dipulihkan, jangan ajarkan orang mati masih gentayangan. Arwahnya gentayangan, arwahnya penasaran, arwahnya membalas dendam. Tidak ada itu, Alkitab tidak ajarkan itu. Nah, saudara lihat, ketika Alkitab dilarang dibaca, semua ajaran kekafiran, karena ini asalnya dari kekafiran, mulai masuk ke dalam gereja dan diajarkan. Nah, surat-surat pengampunan dosa diperjualbelikan. Ini sudah dibaca waktu itu bahasa Jermannya ya. Ini Tetzel, Johann Tetzel ini kayak katakan, kalau kamu beli surat pengampunan dosa ini, begitu koin, uang logam di peti saya ini berdering, maka jiwa itu akan melompat keluar dari api penyucian. Jadi kalau ingin mempercepat supaya jangan lama di dalam api penyucian, langsung ke sorga, kasih masuk uang kamu di kotak koin ini. Maka mereka akan keluar dari sorga. Jadi inilah yang diperjualbelikan waktu itu oleh gereja, diajarkan oleh gereja. Ajaran Alkitab tentang pengakuan dosa. Alkitab mengatakan kalau kita mengaku dosa, kita harus akui itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Seperti yang dipraktekkan sekarang. Orang pergi ke bilik-bilik pengakuan dosa, berbicara kepada imam manusia, meminta pengampunan dosa. Yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah sendiri. Yesus Kristus sendiri, dialah pengampun dosa kita. Di 1 Yohanes 1 ayat 9, dikatakan jika kita mengaku dosa kita, kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus saja. Mengampuni kita lewat kematiannya di kayu salib. Dosa kita diampuni. Wahyu 1 ayat 6, dan ia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi Ibu Like Anda jadi imam, Ibu Hotma Anda jadi imam, Ibu Kori Anda jadi imam, siapapun jadi Finley, Yohanes, Mika, siapapun. Dan apa tugas dari imam?
Imam mengantari kita kepada Allah. Sekarang kita jadi imam, artinya kita mengantari diri kita kepada Allah. Jadi kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, kita datang kepada Yesus meminta pengampunan daripadanya. Bukan meminta kepada imam manusia pengampunan itu. Karena orang itu harus mati untuk mengampuni dosa kita. Hanya Yesus dan kematiannya hanya kematian Yesus yang bisa mengampuni kita. Nah, akibat yang lain dari tidak membaca Alkitab, dilarang baca Alkitab, terjadilah penyiksaan diri, penance. Makanya banyak sekali orang menganiaya dirinya. Saya sudah kasih tunjuk yang lalu video. Di sini orang-orang ini menoreh dirinya dengan pedang dan tombak. Lalu seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ini adalah imam-imam, nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, dan nabi Astoret, 850 orang jumlahnya. Inilah yang mereka lakukan supaya mereka punya korban dimakan oleh api dari sorga. Tapi api Tuhan membakar korban Elia, korban ya, mezbahnya, bahkan air ditelan habis. Tuhan menjawab permohonan Elia, tapi tidak menjawab permohonan dari nabi-nabi kekafiran ini. Dan itu dipraktekkan sekarang di Filipina. Saya tanya waktu saya 2 kali lihat ini, mengerikan. Ya, saya kasih tunjuk sedikit saja. Oh, sudah. Kita lewat saja, enggak jalan tuh videonya. Ada seorang yang bernama More Andre Widodo. Dia anggota Ahafat Ami Ministries di Singapura. Dia tuliskan, saudara bisa dapatkan, dia punya artikel, ada linknya, saya tulis di bawah linknya. Sejarah gereja mencatat bahwa setelah masa gereja Pergamus, yaitu era kompromi, penyusupan praktek-praktek doktrin-doktrin penyembahan berhala semakin bertambah di gereja. Gereja yang seharusnya menjadi terang dunia, seperti yang dikatakan Yesus di Matius 5 ayat 13-16, kini menjadi kebalikannya, menjadi kegelapan dunia. Lalu ini More Andre Widodo tuliskan, menyambung sejarah gereja setelah masa gereja Pergamus, mari kita memperhatikan fakta-fakta sejarah mengenai perubahan-perubahan doktrin dan ajaran yang terjadi di gereja pada zaman gereja Tiatira akibat dari penyusupan praktek penyembahan berhala. Nah, ini dia tuliskan tahun-tahunnya dan apa yang terjadi di gereja. Saya tidak akan bacakan seterusnya, oleh karena ini ada di saya punya pembahasan yang berikutnya. Inilah yang dipraktekkan di dalam gereja. Masuknya pengajaran kekafiran ke dalam gereja. Contohnya, patung-patung mulai masuk ke dalam gereja Roma Katolik. Alkitab tidak diletakkan di tangan anggota karena pemimpin Katolik takut anggota akan tahu tentang korupsi di gereja, yaitu indulgensi, surat-surat pengampunan dosa, dan doktrin palsu, yaitu kebakaan jiwa, penyembahan Maria, dan penyembahan orang-orang kudus. Saya berikan lagi disclaimer, ini adalah untuk kalangan sendiri, untuk Perki, EHM, untuk saudara-saudara yang hadir dan mendengarkannya. Nah, saudara lihat di Saint Peter Cathedral, sudah dapatkan di sini ada patung Petrus, Santo Petrus, diberi nama Santo Petrus. Ini dia. Dari mana patung dari Santo Petrus ini didapatkan? Mari saudara lihat ya, asal muasal dari patung Petrus di Basilika, maksudnya di Vatikan, dari dewa orang Roma, Jupiter. Saudara lihat persamaannya? Ya. Jadi ini adalah dari patung Jupiter. Dimasukkan ke dalam gereja, lalu dirubah namanya. Bukan lagi Jupiter, tapi dikasih Peter. Mirip-mirip kan? Jupiter, Peter. Ya, dimasukkan.
ini dia patung. Di sini ada disebut kamu harus memegang kaki Petrus, patung Petrus. Ini di Kapernaum Petrus, ya sama. Hanya di patung-patung yang di Kapernaum dan juga di Vatikan itu sudah dipakaikan baju supaya lebih kelihatan terhormat. Lalu disuruh semua orang yang datang ke situ untuk memegang kaki Petrus. Saudara lihat tangan-tangan pegang kaki. Berjuta-juta orang datang ke sana pegang kaki Petrus. Saudara lihat kakinya sampai mengkilap, sampai putus beberapa bagian karena dipegang, biarpun dari logam tetap ya terpengaruh oleh karena pegangan manusia. Karena apa? Karena diperintahkan, diajarkan oleh gereja. Lalu ada yang membela, tidak betul kami menyembah patung. Lalu dikatakan ada dia punya link. Bahkan kalau tuduhan itu benar, apa yang dibuktikan selain patung yang berganti nama? Kami tidak menyembah patung, lalu tidak memasukkan patung ke dalam gereja. Kalau ada patung Petrus, itu hanyalah patung yang berganti nama. Tadinya namanya Jupiter, sekarang Petrus. Lalu ada seorang bernama Norma Holt, seorang pendukung dari kepercayaan gereja ini. Dia katakan, how the temple of Jupiter became the church of Saint Peter. Bagaimana kuil Jupiter itu menjadi gereja Santo Petrus. Ada di situ, ada dia punya. Saudara bisa dapatkan, saya tidak karang-karang sendiri, tapi ada dia punya link untuk kita bisa tinggal pencet itu, langsung kita bisa dapatkan faktanya. Lalu ada lagi satu. Ini banyak sebetulnya, tapi hanya dua saya kasih contoh. Ini ada satu patung, namanya patung Dewi Isis. Dengan patung anaknya, namanya Horus. Ini patung Mesir kuno. Digambarkan bahwa Dewi Isis ini memancarkan kasih sayang dan kebaikan. Lalu nama patung Dewi Mesir ini disebut Queen of Heaven, Ratu Langit atau Ratu Surga, Isis. Nah, untuk menarik orang-orang kekafiran masuk ke dalam gereja, patung-patung dari kekafiran ini dimasukkan sehingga orang-orang kafir itu mereka pikir sama kok, tidak apa-apalah masuk saja ke gereja. Toh ini yang biasa kami sembah sekarang ada di gereja, apa salahnya kalau saya masuk gereja? Nah, itu caranya mereka tarik orang-orang dari kekafiran, paganism, masuk ke dalam gereja. Setelah tiba di Roma, maka patung ini harus dirubah namanya. Namanya jadi Lady Madonna, Goddess of Rome. Ini Dewi orang Roma. Diambil dari mana? Dari Mesir. Isis tadi. Ini Lady Madonna gendong juga bayi. Lalu ini patung ini kemudian dipindahkan ke dalam gereja. Lalu namanya pun harus berubah. Namanya pun diganti menjadi Maria dan Yesus. Lalu digambarkan bahwa Maria ini yang ada dalam gereja, sekarang sudah di gereja, tidak lagi Isis namanya, tidak lagi Lady Madonna, tapi Maria dan Yesus. Dikatakan Maria ini memancarkan kasih sayang. Saudara lihat sama tidak dengan Isis tadi? Memancarkan kasih sayang dan kebaikan. Sama bunyinya bukan? Lalu Bunda Maria ini disebut Queen of Heaven. Sama seperti Mesir tadi. Ratu Sorga. Saudara lihat tuh bagaimana dari kekafiran perlahan-lahan masuk ke dalam gereja. Dan orang-orang yang sekarang hidup, mereka tidak tahu kenapa ada demikian. Inilah sejarah yang terjadi beratus tahun yang lalu. Nah sekarang apa perintah hukum Allah yang kedua? Dari 10 hukum Allah itu, perintah yang kedua itu yang mana? Tolong Ibu Like bacakan yang warna merah saja. Keluaran 24. Jangan membuat bagimu patung. Tuhan yang berfirman,
Dia berfirman dan dia yang tuliskan di 10 hukumnya di 2 loh batu. Jangan membuat bagimu patung. Patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan buat patung apapun. Di Ulangan pasal yang keempat dikatakan jangan buat patung dalam bentuk apapun, baik laki-laki atau patung perempuan. Tidak boleh dibuat. Lalu ayat yang kelima, Ibu Lika. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan sujud dan beribadah kepada patung-patung itu tadi. Saya bisa buktikan bagaimana orang di gereja sekarang sujud menyembah dan beribadah kepada patung-patung itu. Tadi kita lihat salah satunya Petrus tadi. Nah, Bunda Maria dijadikan oleh gereja menjadi Ratu Surga. Siapa yang menjadikan Bunda Maria menjadi Ratu Surga? Allah? Tidak. Gereja atas pengaruh kekafiran masuk ke dalamnya. Gelar itu sebagian berasal dari ajaran Katolik kuno bahwa Maria pada akhir kehidupannya di bumi secara jasmani dan rohani diangkat ke surga. Dan bahwa dia dihormati di sana sebagai ratu. Dan dia menjadi keselamatan kekal bagi manusia. Apakah betul Maria sudah diangkat ke surga? Saya ke Yerusalem, ke Israel. Saya pergi ke kubur Maria. Di situ banyak macam-macam dupa-dupa, lampu-lampu. Dan itu disebut kubur Maria. Tidak ada dicatat bahwa Maria kalau tidak ada lagi di sini sudah di sorga. Tidak perlu dibikin lagi kuburnya. Tapi ada kuburnya. Saudara bisa lihat itu kalau sudah pernah ke Yerusalem. Ada di sana. Dekat dengan Taman Getsemani. Katanya sudah diangkat ke sorga. Tetapi pada kenyataannya masih ada kuburnya di dunia ini. Jadi itu bukanlah ajaran Alkitab. Dan tidak ada tertulis di Alkitab ini bahwa Maria sudah diangkat ke surga. Dan dikatakan bahwa dia tidak berdosa. Dia menjadi keselamatan kekal bagi manusia. Ajaran dari mana? Kekafiran masuk ke dalam gereja. Dan inilah yang harus dipulihkan sebelum Yesus datang kembali ke dunia ini. Siapakah sebenarnya juru selamat manusia? Ibu Lika tolong bacakan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Siapa menjadi juru selamat? Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan Maria, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Maria. Tidak ada itu di dalam Alkitab. Harus melalui Yesus Kristus. Ayat berikutnya, Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Tidak ada di dalam diri ibunya atau tantenya atau siapapun atau nabi yang paling besar sekalipun. Tetapi hanya di dalam Dia, di dalam nama Yesus Kristus. Itulah nama yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Satu lagi, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Iya, hanya ada satu pengantara antara kita dengan Allah Bapa, Yesus Kristus. Tidak ada nama yang lain. Sekarang ayat Yohanes 3 ayat 16, semua pasti bisa menghafal. Tolong bacakan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang kekasih, yang menjadi juru selamat, penyelamat dunia, penyelamat saudara, penyelamat saya, penyelamat keluarga kita, hanyalah ada di dalam nama Yesus Kristus. Hanyalah Dia penyelamat. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tadi sudah dinyanyikan oleh Ibu Hotma dengan saudari Lindo. Hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Tidak di dalam nama siapapun yang lain. Termasuk nama Maria. Tidak. Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Nah, sekarang disclaimer lagi. Ini untuk kalangan sendiri ya. Jadi kita dengan leluasa kita bisa menyampaikan pengabaran ini karena saudara dan saya adalah sahabat-sahabat saya. Bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Nah, sekarang saudara lihat. 10 perintah hukum Allah itu di sebelah kiri adalah hukum Allah. 10 hukum. Lalu di sebelah kanan adalah 10 hukum juga, tapi versi gereja Katolik. Saudara lihat, perintah yang kedua di firman Allah ini, jangan kamu membuat patung dan sembah itu, dicoret, dihapus, tidak boleh. Kenapa? Karena ada patung dalam gereja. Padahal perintah Tuhan katakan, jangan buat patung dan sembah. Jadi dengan demikian berkurang satu. Jadi yang nomor 3 ini jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan menjadi nomor 2. Naik dia punya status ke nomor 2. Lalu perintah yang keempat adalah ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Itu diganti menjadi perintah hukum yang ketiga. Dan namanya ingatlah kamu untuk pelihara suci hari Tuhan. Tidak ada disebut hari Sabat. Dengan demikian tinggal sisa 9. Nah, supaya tetap genap 10, maka perintah yang ke-10 dipecah jadi 2. Jadi nomor 9 dan nomor 10. Jangan ingin istri sesamamu, yang nomor 9. Nomor 10, jangan ingin barang milik sesamamu. Tetap 10, tapi sudah berbeda. Berbeda dari firman Allah sendiri. Ini firman Allah. Nah, ini 10 hukum yang sebelah kiri yang diberikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Alkitab. Lalu yang sebelah kanan itu adalah 10 hukum versi gereja Katolik. Nah, saya mau bawa saudara jalan-jalan sekarang ya. Apa perintah hukum Allah yang keempat? Nah, saya mau bawa saudara ke satu gereja, gereja Roma Katolik terletak di Quiapo, Manila. Saudara yang sudah pernah ke sana tahu gereja ini terkenal sekali. Semua orang mau ke pasar, mau ke sekolah, mau ke kantor, mau kemana saja. Kalau lewat tempat ini, mereka harus mencium patung The Black Christ. Patung Kristus hitam. Sayang saya tidak masukkan di sini fotonya. Patung ini seringkali pada All Saints Day dibawa diarak keliling. Orang pegang, cium, menangis dan sebagainya. Sampai kaki patung ini mengkilap sekali. Nah, ini berasal dari gereja Roma Katolik yang penduduknya 113 juta sekian. Berdasarkan tanggal kemarin. Dan jumlah penduduk yang beragama Katolik 85 juta plus. Nah, sekarang saya mau bawa saudara ke tempat yang ditunjuk panah itu. Nah, ini tempatnya. Saudara lihat perintah hukum yang kedua, bukan jangan membuat patung, itu tidak ada lagi. Tetapi ditulis itu jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Di hukum Tuhan yang benar di nomor 3, tapi sekarang naik posisi ke posisi 2. Lalu yang ketiga, ingatlah kamu akan hari Minggu supaya kamu sucikan dia. Ini tadinya perintah nomor 4 di firman Tuhan, sekarang pindah ke posisi nomor 3. Mari saya besarkan. Nah, ini dia sudah lihat. Ya.
Nomor 2, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Yang nomor 3, yang seharusnya nomor 4 di Alkitab, ingatlah kamu akan hari Linggo. Linggo artinya minggu. Kalau Sabat, Sabado. Dan kamu ingat dan sucikan dia. Linggo, hari Minggu. Ingatlah kamu akan hari Minggu. Jelas-jelas disebut di aturan. Apakah ini ada di Alkitab? Supaya ingat dan kuduskan hari Minggu? Tidak ada di Alkitab. Saya bisa bikin sayembara. Siapa yang bisa menemukan satu saja ayat dari 31.173 ayat Alkitab yang mengatakan ingatlah kamu akan hari Minggu, saya kasih $1.000. Kalau saudara bisa dapatkan itu, langsung kasih tunjuk kepada ipar saya, Lai Dahlan Manuru, atau kepada Ibu Like, atau kepada Ito Hotma. Kalau ada bunyi Alkitab, satu saja, satu ayat saja, dari 31.173 ayat yang mengatakan, ingatlah kamu akan hari Minggu, supaya kamu sucikan dia, saya kasih $1.000. Ini ditulis-tulis di gereja, di depan gereja. Sehingga orang kalau mau masuk, baca itu, oh ingatlah hari Minggu. Betul sekarang hari Minggu. Nah, menarik sekali. Ini sekarang kan kita ini belajar firman Tuhan ini berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya kebetulan pergi ke satu tempat bernama Baler di wilayah Aurora, Filipina, di utara Manila. Di situ kami tiba di satu pohon yang besar sekali. Kami naik pohon itu. Ada foto-foto dan sebagainya. Lalu di samping pohon itu ada gereja First Baptist Church of the Island. Jadi gereja baptis hari pertama di Quirino Mission. Di depan gereja ini terletak prasasti 10 hukum. Yang menarik, bunyinya sama seperti yang tadi di gereja Katolik. Saya besarkan. Lihat, nomor 2, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Tidak ada di situ, jangan buat patung dan sembah. Nomor 3, ingatlah untuk menyucikan hari Tuhan, bukan hari Sabat. Ini tadinya harusnya perintah yang keempat di hukum Tuhan. Tapi di perintah gereja, ingatlah akan hari Tuhan. Naik ke posisi nomor 3. Lalu yang harusnya nomor 5, hormatilah ayahmu dan ibumu, menjadi nomor 4. Lalu sama, yang ke-10 dipecah jadi 2, menjadi hukum ke-9 dan ke-10. Jangan ingin istri sesamamu dan jangan ingin milik barang milik tetanggamu. Nah ini saudaraku, ini semua pengajaran perlahan-lahan masuk ke dalam gereja. Dan kemudian inilah yang dipraktekkan. Dan Yesus ingin dia datang kalau semua sudah dipulihkan kembali. Ini perlu pemulihan. Karena ini adalah penyimpangan dari ajaran Alkitab. Sekarang saudara lihat. Siapa yang merubah Sabat hari ke-7 ke hari yang pertama? Nah ini sejarah. Kembali kita belajar sejarah. Jangan marah kepada sejarah. Jangan juga kita marah sama yang mengajar sejarah. Mari kita belajar sejarah. Disclaimer lagi. Hanya untuk kalangan sendiri. Kalangan istimewa Perki dan juga saudara-saudara EHM. Nah, saya ambil dari buku kecil yang namanya The Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Ini buku ini dipakai untuk mengajar orang-orang yang masuk ke dalam agama ini. Ya. Itu dituliskan oleh Reverend P. Geyerman, halaman 50, dicetak tahun 1924, dan ini direstui oleh Vatikan pada Januari 25, 1910. Mari kita lihat isinya, halaman 50. Tanya, yang manakah hari Sabat? Jawab, Sabtu adalah hari Sabat. Jelas ditulis dalam kitab ini. Sabtu adalah hari Sabat. Tanya, mengapa kita memelihara hari Minggu gantinya hari Sabtu? Jawab,
kita memelihara hari Minggu gantinya hari Sabtu, oleh karena Gereja Katolik melalui Konsili Laodikia 336 Tari Masehi memindahkan kesucian dari hari Sabtu ke hari Minggu. Nah, inilah yang terjadi. Paham kekafiran masuk ke dalam gereja, merubah hari ibadah, hari suci Allah ke hari yang lain. Ini dia pengakuan dituliskan. Oke. 2 Timotius 3:16 kembali mengingatkan kita, firman Allah ini bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Apakah Yesus menyucikan Sabat waktu ia hidup di dunia? Lukas 4:16, Ibu Lika. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Menurut kebiasaannya, Yesus dia masuk ke rumah ibadat pada hari apa? Hari Sabat. Jangan lupa, Yesus membantu di pertukangan ayahnya, Yusuf. Ya. Jadi kalau saudara mau cari Yesus hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pergi kemana? Ke rumah pertukangan. Jangan pergi ke rumah ibadat. Dia tidak ada di sana. Dia ada di pertukangan kayu. Tetapi kalau sudah hari Sabat, mau cari Yesus, pergi kemana? Jangan pergi ke pertukangan kayu. Pergi ke rumah ibadat. Karena Yesus ada di sana. Jadi menurut kebiasaannya, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Yesus pada hari Sabat, hari ke-7, dia masuk ke rumah ibadat. Wah, bukan main nih. Puji Tuhan. Ada satu orang, dia buat thesis. Lalu tesisnya itu dia kasih judul, Yesus gagal. Dia kasih tunjuk sama saya tanyakan, wah bagus ini judulnya ini. Kegagalan Yesus apa? Saya tanya. Dia gagal di mana? Oh, dijawab oleh yang menulis tesis itu. Yesus gagal karena dia menciptakan Sabat, tapi dia sendiri melanggar Sabat. Apa pelanggaran Yesus? Saya tanya. Pelanggaran Yesus di hari Sabat itu apa? Apa dia lagi gergaji kayu? Apa dia lagi mengetam kayu? Atau memaku? Atau pikul-pikul kusen? Pikul jendela? Pikul meja dan sebagainya? Tidak. Apa yang dia lakukan? Menolong orang, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Halal berbuat baik pada hari Sabat. Kalau lembumu masuk dalam selokan pada hari Sabat, apa yang kamu buat? Pasti kamu akan selamatkan dia. Menolong orang. Dan menarik sekali, orang-orang Yahudi zaman dulu, kalau hari Sabat tidak boleh tolong orang. Orang sakit tidak boleh ditolong. Kenapa? Orang yang sakit itu karena jari Allah ditunjukkan kepada dirinya. Jadi dia menderita. Jadi tidak boleh ditolong. Tapi kalau menyakiti orang pada hari Sabat boleh. Contohnya, bayi kalau sudah umur 8 hari, menurut hukum Musa, maka bayi itu harus disunat. Dan kalau itu jatuh pada hari Sabat, boleh bayi disunat. Menangis-menangis bayi itu. Menyakiti orang pada hari Sabat, boleh. Tapi menolong orang pada hari Sabat, tidak boleh. Nah, inilah yang Yesus ajarkan kepada manusia lewat kehidupannya. Jiwa penyucian Sabat itu bukan itu. Jiwa penyucian Sabat adalah kita ingat Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepadanya, mengenang dia menciptakan langit dan bumi 6 hari, dan pada hari Sabat dia berhenti, dia berkati, dan dia kuduskan. Jadi makanya dia kalau hari Sabat, dia berada di dalam rumah ibadat. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, satu lagi. Ini di Kapernaum, dikenal dengan nama kota Yesus. Yesus sering pergi ke sini karena di situ ada rumah sahabatnya, Petrus, mertua Petrus tinggal di sana. Tolong bacakan Ibu Lika. Lukas 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea,
lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Yesus tidak pergi ke tempat pertukangan kayu. Dia pergi ke rumah ibadat. Apa yang dia lakukan? Tadi membaca Alkitab, dan sekarang dia mengajar di situ pada hari-hari Sabat, jamak, hari-hari Sabat. Seperti biasanya, itu yang dia lakukan. Itu foto di paling bawah itu adalah Ka'bah, kuil dari Ka'bah di mana Yesus berkhotbah. Saya coba-coba tiru seperti berkhotbah pada hari Sabat di Kapernaum. Jadi Yesus, dia sucikan Sabat, dia hormati hari Sabat, hari yang dia sendiri sudah asingkan. Sekarang apakah para rasul menyucikan Sabat juga? Ya. Mohon maaf, Pendeta. Ya. Ingatkan 1 jam sudah lewat. Waduh, cepat sekali ya. Iya. Itu jamnya merek apa itu? Ini Oke, ini ayat terakhir nih. Apakah para rasul menyucikan hari Sabat juga? Nah, ini tolong dibacakan ya. Kisah 17 ayat 2. seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Rasul Paulus masuk ke rumah ibadat pada tiap-tiap hari Sabat, dan 3 hari Sabat berturut-turut ia bicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Para rasul masuk ke rumah ibadat pada hari yang ke-7, hari Sabat. Satu lagi, Kisah 18 ayat 4. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ada yang bilang, ya Paulus terang aja dia masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat karena itu rumah ibadat orang Yahudi. Apakah benar? Ternyata yang hadir di setiap hari Sabat pada waktu Paulus berbicara, orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani juga hadir di situ. Jadi mereka bergereja, beribadat pada hari Sabat, hari yang ke-7. Tidak ada alasan mengatakan bahwa hari Sabat itu sudah dihapuskan, sudah digantikan dengan hari Minggu. Hari Sabat, inilah yang harus dipulihkan. Sebelum Yesus turun ke dunia ini menjemput kita, semua yang tadi berasal dari kekafiran harus dirubah, harus dipulihkan kepada keadaan yang semula. Oh, oke. Ini kalau begitu Ibu Like, ini kita sambung yang berikutnya. Jadi seri ketiga, ya. Karena kita belum menyentuh sedikit pun. Wah, yang berikutnya ini dahsyat, luar biasa. Jangan lupa hadir nanti dalam pertemuan yang berikutnya. Karena kita akan semakin terbuka mata kita. Tadinya era Tiatira ini dunia kekristenan, sejarah kekristenan gelap gulita. Alkitab tidak boleh dibaca. Ketahyulan merajalela. Nanti kemudian Tuhan bangkitkan para reformer, pembaharu. Mulailah cakrawala yang gelap gulita sejarah kekristenan ini. Mulai diterangi oleh bintang-bintang reformer. Ada di sana Zwingli, ada di sana orang-orang Albigensia, orang-orang Waldensia, ada Martin Luther, dan segala macam semuanya. Nanti lama-lama cakrawala yang gelap gulita ini mulai terang benderang. Lalu apa yang mereka pulihkan? Tuhan pulihkan lewat mereka. Tidak pernah Tuhan berikan terang kebenaran yang begitu menyilaukan, begitu benderang, hanya kepada satu orang saja. Dia berikan kepada beberapa orang. Ya, kebenaran-kebenaran Alkitab semuanya akan nanti kelihatan. Menarik sekali pelajaran di jemaat Sardis, jemaat yang kelima. Jadi saya mengundang saudara-saudara semua kembali hadir untuk membahas jemaat kelima, jemaat Sardis, di mana kita akan mempelajari bagaimana Tuhan mulai memulihkan kebenaran-kebenaran Alkitab perlahan-lahan kepada satu pembaru, kepada pembaru yang lainnya, sehingga kita akan dapatkan kembali satu jemaat, satu kandang Yesus Kristus
yang pengajarannya pengajaran kembali ke Alkitab. Alkitab ini untuk mempersiapkan umatnya siap dijemput oleh Yesus datang ke dunia ini, masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Saya ingin berdoa untuk saudara-saudara agar kita semuanya akan siap sedia waktu Yesus datang tidak lama lagi. Ibu Lika, apakah sekarang saya berdoa ataukah ada waktu yang lain untuk kita berdoa nanti? Nanti ada waktu yang lain Pak Pendeta setelah penutupan, karena nanti ada doa, ada nama-nama yang akan saya beritahukan untuk didoakan khusus. Oke, terima kasih. Terima Tuhan kasih. kiranya memberkati kita semua. Di dalam namanya saja saya berdoa. Amin. Saya memberikan kesempatan, silakan. Tadi saya rasa kita semua sudah jelas ya, karena ada fakta-fakta dari sejarah tersebut. Mungkin Om, Tante, Bapak, Ibu, adik, kakak semua perlu untuk mencerna apa yang sudah baru saja kita pelajari. Kalau tidak ada pertanyaan pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Mbak Pendeta Mita ini sudah jelas ini semuanya ya. Sejarahnya sudah jelas, kita sudah bisa mendengarkan sejarahnya dengan jelas sekali. Kayaknya tidak ada pertanyaan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti mungkin Pendeta Mita kita akan janjian lagi untuk tanggal pelajaran ke-16. Hari ini adalah pelajaran ke-15, pelajaran berikutnya adalah pelajaran ke-16. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, melalui kolom chat Pak Pendeta, saya sudah menuliskan mohon didoakan. Oke. Apa mungkin ada tambahan nama lagi? Mungkin Pendeta bisa tolong doakan kami juga masing-masing agar kami boleh lebih dalam lagi mempelajari ini dan untuk supaya lebih dalam lagi pengetahuan kami tentang sejarah dari Alkitab ini juga. Baik, kalau tidak ada, saya persilakan Pendeta Mita untuk memimpin kita dalam doa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau adalah Allah yang sempurna. Engkau adalah Allah yang kekal. Engkau adalah Allah yang tidak berubah. Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menyelamatkan semua kami yang percaya kepadamu dan yang menurut akan kehendak-Mu dan yang melakukan segala perintah-perintah-Mu yang tersurat di dalam firman-Mu, Alkitab. Terima kasih untuk pertemuan kami dengan Perki Düsseldorf dan terima kasih untuk pelayanan yang diberikan oleh Ibu Like dan juga oleh sahabat-sahabat kami dari Perki. Biarlah Tuhan akan memberkati semua mereka agar mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat keselamatan, membawa orang datang kepada pengenalan akan Engkau, pengenalan akan Yesus Kristus dan seluruh kebenaran-Mu, sehingga mereka akan dapat menemukan jalan keselamatan dan juga untuk bisa masuk ke dalam dunia baru yang Engkau persiapkan bagi semua kami yang mencintai Engkau. Bapa di sorga, ada beberapa permohonan yang kami ingin ajukan kepadamu, biarlah kiranya Engkau mau mendengar dan memberikan pengabulan atas doa-doa kami sesuai dengan kebesaran rahmat-Mu. Kami ingin berdoa untuk Ibu Emi David, untuk Saudara Finley yang sementara terganggu kesehatan mereka. Engkau tahu keadaan mereka, Engkau tahu semua perawatan yang diberikan kepada mereka, obat-obatan, dan juga pelayanan serta kasih sayang dari keluarga dan para sahabat yang telah menolong mereka sehingga mereka boleh dipulihkan kembali seperti sedia kala.
Kami juga berterima kasih untuk pelayanan lagu-lagu, bahwa di kaki salib-Mu kami semua dapat melihat keselamatan kami. Dan sekali kelak nanti di sorga akan terdapat perhentian dari semua bencana, duka nestapa, dari semua kepedihan, dari semua sakit penyakit dan penderitaan. Kami juga berterima kasih karena Engkau pada hari ini telah memberkati saudara Mika di Israel dan juga saudara Hubert Sumarto yang merayakan ulang tahun mereka. Terima kasih karena Engkau sudah memelihara mereka di waktu-waktu yang lalu sampai saat ini. Kami berdoa di hari yang istimewa ini, biarlah mereka boleh mengingat Tuhan, bersyukur kepadamu yang telah menambahkan 1 tahun lagi umur mereka untuk bisa hidup di dunia ini, untuk bisa hidup dan juga belajar, bekerja, untuk mendapatkan nafkah kehidupan, serta untuk menjadi saluran berkat keselamatan bagi orang lain. Kami berhati berat saat ini mendapatkan berita duka cita yang disampaikan oleh Seskori bahwa Ibu Evi sementara mengalami duka bersama keluarga atas meninggalnya putrinya, Joy Roranta. Saat ini biarlah kiranya Tuhan berada dekat dengan semua keluarga yang berduka. Ajarlah mereka untuk memandang ke depan saat kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana semua orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dan mendapatkan hidup yang kekal, lalu bersama-sama akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dunia baru nanti. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk selalu berjalan dekat dengan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu mengingat akan Engkau sebagai Allah kami, pencipta kami. Ajarlah kami untuk terus menurut akan kehendak-Mu. Kendati banyak orang di kiri kanan kami, mereka tidak menurut akan kehendak Tuhan, tapi kami akan tunjukkan bahwa kami menurut Engkau dan kami akan menjadi umat-Mu yang setia, umat-Mu yang siap untuk diselamatkan. Kami berdoa untuk pimpinan Perki, Düsseldorf, dan semua anggota-anggotanya, serta sahabat-sahabat yang turut bergabung dalam Zoom meeting ini untuk mempelajari firman Tuhan lewat seminar Wahyu yang saat ini sudah mencapai seri ke-15. Biarlah Tuhan berkati seri-seri yang berikutnya untuk membuka mata rohani kami, untuk melihat terang kebenaran Tuhan yang akan dapat membuka mata kami untuk bersyukur atas keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berterima kasih Bapa atas semua berkat Tuhan. Biar Engkau memberkati keluarga-keluarga kami, anak-anak, cucu kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhan akan peliharakan mereka sebagaimana Tuhan peliharakan kami di sini. Pertemukan kami kembali di waktu-waktu mendatang di dalam sukacita yang lebih sempurna lagi, karena kami mempelajari firman Tuhan yang akan menjadi penuntun hidup kami, pedoman iman kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Ampunkan dosa dan salah kami. Kami berdoa di atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pendeta Mita. Terima Sama-sama. kasih Bapak Neta. Jangan Oke, lupa Pak ya, Freddy. saudara-saudariku yang terkasih, tolong doakan juga Pendeta Mita agar beliau beserta keluarga tetap sehat, sehingga bulan depan kita bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan webinar yang berikutnya. Ya, Amin. berikutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bersilaturahmi dengan Pendeta Mita.